Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya angkat tangan puji dia suara haleluya. Ku angkat tangan puji dia suara haleluya. Ketika ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia suara haleluya. Ku angkat tangan puji dia suara haleluya. Bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKGA. Nah, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami dan memberikan kesehatan bagi kami pada pagi hari. Sebentar kami akan memuji nama-Mu, kiranya Engkau berkati dan sertai. Berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kevin, yuk kita menyapa teman-teman yang ada di rumah sebelum kita memulai ibadah. Ayo, halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Hai kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman-teman pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Itulah gunanya teman, saling menguatkan dan saling mendoakan kita. Nah, betul sekali Kevin. Dan kita harus selalu bersyukur karena Tuhan selalu ada di sekitar kita untuk menolong kita kapanpun waktunya. Nah, betul itu. Kita harus bersyukur. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku.
heran, heran, gloriku selalu menang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, gloriku selalu menang. Heran, heran, gloriku selalu menang. Hai Silo, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan sedih? Ayo cerita sama aku. Aduh, teman-teman itu mengejekku, menjauhiku. Loh, kenapa? Karena nilaiku jelek, nilai mereka bagus. Aku nggak mau diajak nyontek sama mereka. Mereka marah dan menjauhiku. Loh, justru itu. Kamu harusnya bersyukur karena kamu tidak terpengaruh dengan bujukan-bujukan yang menyesatkan. Sudah, jangan sedih lagi, jangan takut lagi ya. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, mari kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kami supaya bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Berkati Tani Lesti yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKGA yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan, anak-anak, tadi kita sama-sama sudah memuji Tuhan. Tante sangat yakin sekali anak-anak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak masih ingat cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Ya, tentang Bapak Abraham yang disuruh Allah untuk mempersembahkan anak satu-satunya untuk menguji apakah Abraham sungguh-sungguh mengasihi
melalui hati manusia. Dan Abraham benar-benar membuktikan dia rela mengorbankan anak satu-satunya karena dia mengasihi Allah. Oh ya, Tante lupa menyebutkan nama anaknya tadi. Siapa nama anaknya? Ya, betul, Ishak. Nah, akhirnya Ishak tidak jadi dikurbankan, diganti oleh seekor domba jantan yang siap dikurbankan. Firman Tuhan terdapat di Kejadian 25 ayat 19 sampai 34 tentang Esau dan Yakub. Tahun berganti tahun dan Ishak menikah dengan perempuan bernama Ribka. Ishak sangat mencintai Ribka. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul dan tidak bisa mempunyai anak. Tuhan mengabulkan doanya dan Ribka mengandung. Melahirkan anak kembar. Anak pertama keluar warnanya merah dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dia dinamai Esau. Sebagai anak sulung, Esau memiliki hak istimewa dalam keluarga, yaitu hak kesulungan. Dia akan menerima bagian warisan jauh lebih besar daripada Yakub, adiknya. Kakak beradik ini mempunyai hobi beda. Esau pandai berburu dan suka tinggal di padang, sementara Yakub seorang yang tenang dan suka tinggal di rumah. Suatu hari, Esau pulang berburu. Dia sangat lelah dan lapar. Dan dia melihat Yakub sedang memasak sesuatu. Lezatnya masakan adikku. Esau sangat menginginkan sup itu. Lalu katanya kepada Yakub, "Berikan aku sedikit sup kacang merah itu. Aku lelah." Aneh ya, setelah berburu, apa yang dirasakan Esau? Lapar atau lelah? Kalau lelah, apa yang seharusnya dia lakukan? Istirahat kan? Tapi dia tergoda dengan bau masakan yang enak itu. Kata Yakub, "Baik, aku akan memberikan sup ini kepadamu. Tapi kamu harus menjual hak kesulunganmu kepadaku." Esau tidak pikir panjang, langsung ngomong, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya hak kesulungan itu?" Waduh, Esau tidak menghargai hak kesulungan yang dipunyainya dan menukarnya hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Dia menukar hak kesulungan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ia butuhkan saat itu. Setelah kenyang, Esau pergi. Esau benar-benar memandang ringan hak kesulungan itu. Apakah sikap Esau ini good? No. Jangan kita mudah menukarkan sesuatu berharga yang kita miliki hanya karena keinginan yang menyenangkan mata, seperti benda atau mainan yang bagus, dan hanya menyenangkan mulut.
yaitu memakan makanan yang lezat. Nah, anak-anak, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menjaga, melindungi, memberkati kita dengan kesehatan, kepandaian, papa mama, saudara yang mengasihi kita. Dan masih banyak lagi berkat yang dari Tuhan yang kita terima. Apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus rajin dan setia beribadah. Jangan mudah tergoda dengan iming-iming sesuatu memang yang sangat menarik, yaitu makanan yang lezat, atau pergi bersenang-senang, atau main game, atau masih banyak lagi yang membuat kita menjadi alasan untuk tidak beribadah. Tuhan sangat sedih loh melihat sikap anak-anak yang melupakan Tuhan. Jangan kita seperti sikap Esau yang memandang rendah kesulungan hanya karena memakan semangkuk kacang merah yang enak hanya sesaat saja. Tapi kemudian dia menyesal karena kehilangan hak kesulungan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, kita mau belajar mengasihi Tuhan dan tidak mudah melupakan Tuhan dengan menukarkan kesenangan yang hanya sesaat dan tidak penting. Juga jangan lupa berdoa, mohon diberikan kekuatan oleh Tuhan agar kita dapat melawan godaan, bujukan, dan tidak mudah menyerah. Amin. Makasih Tante Leslie. Yuk anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan, oleh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyesatkan, yang membuat kalian jauh dari Tuhan. Yuk, kita mau berdoa, mohon Roh Kudus memampukan kalian untuk mentaati firman Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk Tante Leslie yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka bisa taat akan Engkau. Untuk mereka boleh mengerti, untuk membedakan mana yang hal yang baik dan tidak. Untuk mereka selalu mengingat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang harus membawa hidup di dalam terang Tuhan dan tidak mudah terpengaruh untuk hal-hal yang menyesatkan yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus bekerja dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan berjumpa kembali ibadah 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.